Allahu 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 Allah Allahu Allah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil karim khatamil anbiya imamur rusul Muhammad ibn Abdillah walladzi qama bi raf'in nasi min awdiyatil ghabawat ila al-alamil ma'lumat wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kembali di hari yang suci ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia serta dengan qudrah dan iradah Allah lah sampai hari kita menafas untuk bisa melanjutkan perjalanan kehidupan kita di muka bumi ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih menitipkan iman di dalam dada kita sehingga kita masih terselamatkan daripada keangkara murkaan era zaman sekarang ini. Selanjutnya selawat salam sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau pula lah sampai detik ini kita masih tetap tercerahkan dalam bentuk keimanan dan keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tercerahkan dalam bentuk fikiran kita yang selalu husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ingat kita untuk selalu memperbanyak salawat sebagai bentuk rasa terima kasih kitanya atas apa yang kekebali Rasulullah sehingga kita terselamatkan daripada keangkara-murkaan dan kesesatan yang nyata. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini merupakan hari yang cukup luar biasa di mana kita menemukan jati diri kita yang sebenarnya, bahwa kita adalah makhluk yang paling lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita tidak memiliki apa-apa ketika kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala nyata di hadapan kita. Nah, karenanya maka bersyukur kita masih menyadari bahwa kita adalah salah satu makhluk yang memiliki kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun menyadari kalau diri kita ini adalah bukan apa-apa jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kekuatan kepada kita. Nah, karenanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mampu untuk bisa mendeteksi tentang kekurangan-kekurangan kita ini. Sehingga ketika kita mampu mendeteksi kekurangan-kekurangan kita ini, kita bisa untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus untuk hati-hati terhadap 4 hal. Ada 4 hal yang membuat kita bahagia yang apabila kita mau merenungkannya. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dalam ayatnya, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat ini tepatnya berada di surat Fussilat ayat yang ke-30, di mana Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kepada kita bahwa apabila kita istiqamah terhadap jalan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita tetap hati kita teguh memegang janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di alam azali dulunya. Saat kita berada dalam alam azali, kita sudah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah mengambil janjinya dengan kalimat cukup indah, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Semua kita ini mengungkapkan dan menyatakan berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Bala syahadna. Ya Allah, Engkau adalah zat yang kami sembah. Engkau ya Allah, zat yang kami patut untuk memujanya. Persoalannya adalah ketika kita lahir ke muka bumi ini, ketika kita tidak berada dari dalam
lagi di alam azali yang seperti itu, kita terkadang ingkar dengan apa yang pernah kita janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya cobalah kita renungkan, apakah kita termasuk dalam golongan orang yang mengingkari janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat kita setelah mengambil janji sebelum kita berada dalam alam rahim ibu kita. Dan Allah mengungkapkan, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Setiap fardan di antara kita, setiap individu kita mengungkapkan bahwa Allah lah yang kita sembah. Ban Bandung katanya tak mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala jamunnya bahwa drone Allah sebagai zat yang kamu sembah. Persoalan yang muncul adalah ketika tanya lahir alam lain, itu alam dunia ini. Saat itulah terjadi pengingkaran cukup luar biasa. Saat itulah kita lupa dengan janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saatnya tua terhadap yang pernah kita menjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya katanya sebagai manusia dan sebagai hamba Allah yang beragama Islam, hendaknya cepat-cepat sadar diri. Bagah katanya untuk tak mudah dari lumpau katanya yang kadang-kadang tua kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya saat kita mengatakan summastaqamu, ketika kita benar-benar istiqamah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama adalah tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka pada saatnya para malaikat datang pada kita. Datang dan kemudian turun sambil membisikkan, alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang istiqamah dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang benar-benar konsisten dengan ajaran Islamnya, maka baik pernah ya apalagi bersedih. Diduniakan Inokan kagak bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat Allah akan lebih bahagia insyaallah. Itulah doa yang sering kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saat kita nyata melekeh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabbi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Neberi kamu di dunianya dalam keadaan hasanah. Hasanah tersebut bukan hanya sekedar nyaman, tapi aman. Bukan hanya sekedar aman, tapi juga mendapatkan sentosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tamlaki Allah Subhanahu wa taala kan hanya di dunia kan hasanahnya, tapi di akhirat kita mendapatkan hasanah. Bukti di akhirat kita mendapatkan hasanah Allah Subhanahu wa taala, kita terhindar daripada api neraka jahanam. Nah, karenanya untuk bisa berbuat kebaikan dan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik nanti di akhirat, kita di dunia ini katanya benar-benar harus tertanam nilai. Kita benar-benar harus bisa menanam yang terbaik. Akhlak kita harus baik. Akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita dengan makhluk-makhluk Allah, bukan hanya dengan manusia, tapi dengan alam semesta ini mestinya kita harus bisa berakhlak yang mulia. Contoh nabak kayanya punya anak perle bete aram panji. Contoh binatangnya punya anak perle bete apa ji. Nah, kadang-kadang mi hidup ke doa tiba-tiba tajatnya tertipak ji. Padahal dia tengah-tengah di. Kadang-kadang na canggu, kadang-kadang ada kodok itu yang di depan rumah kita. Dia tidak pernah salah dengan kita. Tiba-tiba kadang tipak ji. Kita tidak memiliki akhlak yang baik. Padahal kita ini merupakan khalifatul fid dunya. Khalifah di dunia ini. Makna khalifah adalah pemimpin. Pemimpin itu adalah mengayomi. Siapa yang kita ayomi? Alam semesta ini. Nah, persoalannya kadang kita tidak sadar bahwa kita adalah makhluk yang terbaik diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala ada yang sadar bahwa tanya merupakan makhluk yang paling gembira Allah Subhanahu wa taala. Karena sadar lagi yang lupa sehingga tanya berperilaku dengan perilaku lebih buruk daripada binatang, lebih buruk daripada makhluk-makhluk yang lain. Mesti tanya yang harus tapak gedor untuk selalu tersayangi makhluk-makhluk Allah yang lain. Contohnya lagi. Nah, karenanya apabila hal-hal yang penting, hal-hal yang manfaat, maka tinggalkan saja. Baik takalan ka benci ruman takalan binatang Allah sehingga tayo tak pegat zalim terhadap makhluk. Padahal tayo adalah pemimpin umat. Dia adalah pemimpin dari alam semesta ini. Nah, karenanya ingat, status kita adalah sebagai pemimpin alam semesta, mestinya harus bisa membuat sejahtera sekaligus nyaman dan damai bagi makhluk-makhluk yang lain.
Belaannya gelang mantang menyuhana perle, hanya takuh dan kemudian tak tek-tek gelangnya. Dalam masalah ini, cacing saja itu yang dia tidak, sebenarnya dia paling lemah. Kita tidak boleh untuk bisa mencerca dan sekaligus membunuh dia. Apalagi yang lainnya. Ingatkan kepada istri-istri kita. Kalau memang mau memelihara bunga, bunga itulah bagian daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Menyuhai ira, kalau sempat tidak bisa pelihara, maka enggak usah pelihara. Yang kadang-kadang ada bunga di rumah, yang kamate bengongnya. Saat dia mati, maka kita berdosa. Kenapa? Karena kita tidak memelihara dia. Menyuhai kalau tidak sanggup, jangan. Kan seperti itu. Kenapa? Karena kita memiliki tanggung jawab. Karena kita suka dengan bunga tersebut. Ya. Kadang-kadang istri kita suka dengan bunga-bunga yang luar biasa. Dijual malah ada yang harganya sampai jutaan tersebut. Tapi sampai di rumahnya dia tidak pernah menghiraukannya. Hanya pernah dihirau, akibat pun terjadi mati bengongnya desa. Kenapa? Kita ini adalah khalifah fil ardh. Kita merupakan pemimpin di atas dunia ini. Karenanya sifat-sifat pemimpin adalah harus bisa melindungi dan memberikan sesuatu harapan kepada mereka, bukan malah menzalimi dan sekaligus membuat menderita makhluk-makhluknya ini. Nah, karenanya orang-orang yang benar-benar yang tidak takut dengan kehidupan di muka bumi ini, dia akan selalu bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Karena mereka yang benar-benar taubat pada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang benar-benar tahu tentang eksistensi dia sebagai manusia. Manusia dalam arti kata, dia sadar bahwa dia hamba Allah yang paling mulia, maka ingat ketika dia benar-benar sadar, wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka kabarkan kepada mereka yang benar-benar tahu tentang eksistensinya sebagai manusia, tentang sebuah surga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi surganya kesedia oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kitanya. Karena kita sadari bahwa dratnya adalah hamba Allah. Tanya makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, jika kita benar-benar takubut sesuai dengan arahan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Arahan dan bimbingan tersebut naman bandum di dalam Al-Qur'an, kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya cobalah kita berfikir, cobalah kita berzikir, cobalah kita merenung. Sebenarnya hadirnya kita di muka bumi untuk apa? Apakah untuk membuat kerusakan di muka bumi ini, atau untuk membuat islah, perbaikan? Kalau kita sadar tentang eksistensi kita, maka insya Allah hidup kita di dunia ini akan damai. Hidup kita di akhirat pun akan menjadi aman. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Karenanya kita kadang-kadang tidak pernah berbuat sesuatu yang terbaik bagi diri kita. Nah, karenanya Abu Lais As-Sarmaqandi mengungkapkan dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, mengungkapkan bahwa orang yang paling beruntung hidupnya di muka bumi ini adalah mereka yang menyadari kesalahannya dan kemudian mereka bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia asal dari dua kata ma dan nusia. Kita sering lupa. Karena kita manusia adalah kita sering lupa. Karena kita sering lupa, maka istighfarlah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang melakukan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sadar tentang eksistensinya dan keabsahan kehidupannya di muka bumi ini. Tanyanya adalah manusia, pastinya buat salah. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah ketika dia teringat dengan kesalahannya, maka cepat-cepat dia taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berada di sisi Allah yang terbaik. Tidak ada satupun manusia barangkali itu yang tidak salah. Tapi yang keliru adalah ketika sadar ada kesalahan, kita tidak mau bertobat. Kata tepu salah, tapi han pernah kelekemah bago. Kata tepu salah ba Allah Subhanahu wa taala, han pernah tertobat ba Allah Subhanahu wa taala. Kata tepu putanya salah, tapi kadang terus-menerus kita melakukannya. Ini kesalahan terbesar. Maka taubat inilah kunci, kata kunci agar kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Konon lagi ketika kita berada pada umur-umur yang senja seperti sekarang ini. Bukan hanya bagi orang-orang yang tua-tua, karena kematiannya bukan hanya milik orang tua yang sudah tua, yang sudah 60, yang sudah 70, yang sudah 80, bukan. Bisa jadi anak yang masih bayi itu bisa meninggal.
Kenapa? Karena meninggal itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala dan itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita gugat. Nah, karenanya karena kita tidak tahu kapan kita mati, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan taubat tersebut, insyaallah kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik, yaitu Jannatun Na'im, surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan cita-cita dan idaman kita. Sehingga dunia kita hasanah, akhirat pun hasanah, dan kita akan terhindar daripada kejamnya api neraka jahanam. Sekira itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon ampun atas segala kekhilafan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ardha bihada wal jibala autada wa khalaqa lana azwaja wa ja'ala an-nawma thubata wal laila libata wan nahara ma'asha wa bana fawqana sab'an shidada wa anzala minal mu'sirati ma'an thajjajan liyukhrija bi habban wa nabata. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil karim khatamil anbiya imamur rasul Muhammad ibn Abdillah walladhi qama bi raf'in nasi min awdiyatil ghabawat ila al-alamil ma'lumat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul basir. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumi ulama'ir rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala salihan tardahu wa adkhilna fi 'ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.